Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mutiara Ananda Putri NIM 42, Zumratul A'la Khairiyah NIM 52, dan M. Rohman NIM 79 yang akan mempresentasikan materi tentang metode pemaknaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu pengertian metode. Pengertian metode sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang tersusun dari dua kata, yaitu kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Sedangkan hodos berarti jalan, cara, atau arah. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata method, yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis. Selanjutnya, metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran melalui analisis makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Penafsir memulai penafsirannya dari ayat dalam surat Al-Fatihah hingga ayat dalam surat An-Nas. Selanjutnya, metode tafsir muqarron adalah metode tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang redaksinya berbeda, padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang redaksinya memiliki kemiripan tetapi kandungan isinya berbeda. Selanjutnya, metode tafsir al-maudu'i atau tafsir tematik, yaitu tafsir yang berupaya mengelompokkan ayat-ayat dalam satu topik tertentu. Dengan metode maudu'i, seorang mufasir mencoba mengkaji Al-Quran dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema, seperti tema doktrinal, sosial, kosmologis dalam Al-Quran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rohman. Baik, pembahasan selanjutnya metode pemaknaan, pemahaman, pengamalan Quran dan hadis. Kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kajian hadis terbagi beberapa pembahasan, di antaranya kajian ilmu mustalah al-hadis, kritik sanad dan matan, serta berkaitan dengan pemahaman hadis. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Selanjutnya, pengertian metode pemahaman hadis. Pemahaman berasal dari kata paham, yang berarti pengertian. Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad, bahwa metodologi pemahaman diartikan sebagai teknik interpretasi. Teknik interpretasi terbagi menjadi 3. Di antaranya ada teknik interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Interpretasi tekstual. Interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata, dipahami seperti apa adanya. Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis atau asbabul wurudnya. Yang kedua ada interpretasi kontekstual. Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbabul wurudnya yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Contohnya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Berdasarkan redaksi hadis yang digunakan oleh Rasulullah SAW, dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa sebelum menyatakan sabdanya tersebut, beliau pernah melarang perbuatan ziarah kubur tersebut. Ziarah kubur pada awal Islam dilarang karena pemeluk Islam masih lemah, masih berbaur dengan amalan jahiliyah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan perbuatan syirik. Namun, setelah Islam kuat dan umat Islam sudah dapat membedakan mana perbuatan yang mengarah kepada syirik, mana yang mengarah untuk beribadah kepada Allah, maka sekarang ziarah kubur diperintahkan karena dapat mengingatkan pelakunya tentang hari kematian dan hari akhir. Jika mencermati konteks yang melatar belakangi urutnya hadis di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perintah dan larangan ziarah kubur tetap berlaku bila dikhawatirkan pelakunya dapat berbuat kemusyrikan jika melakukan ziarah kubur. Yang ketiga ada interpretasi intertekstual. Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis yang bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Yang pertama, jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Yang ketiga, bertumpu pada analisis kebahasaan dan mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Yang keempat, membedakan ketentuan hadis yang bersifat ilegal, formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. Prinsip yang kelima yaitu membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal, dan universal. Yang keenam, terakhir, meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis, baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek terkait dengan metode pemahaman hadis. Itu tadi presentasi dari kami, kelompok 5. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.